Kenapa emang sendal gua dinosaurus? Aduh, seneng banget gua. Gak percuma gue dagang, padahal yang beli cuma satu, tapi bisa kebeli skincare gue, alhamdulillah ya Allah. Karena skincare nggak terlalu mahal gitu kan, jadi harganya terjangkau. Ini nih yang bikin bini gue ngerasa mirip Raisa, karena emang bagus banget gitu loh. Nah ini nih dari Gaia Skin. Kemarin bini gue udah alhamdulillah rutin pakai selama 1 bulan, itu mukanya parah glowing, masya Allah. Gue aja mikir Raisa nih beneran gitu kan, aduh. Nih, ini ada produk dari Gaia Skin itu yang paling bagus. Pertama itu ada day cream. Nah, ini buat teman-teman semua yang mungkin banyak beraktivitas di luar, cocok banget nih pakai day cream dari Gaia Skin karena dia bisa melindungi wajah kalian itu dari paparan sinar matahari. Tapi ini juga selain menghindarkan kalian dari paparan sinar matahari, bisa membuat kalian terhindar dari paparan omongan tetangga gitu ya. Jadi bisa kuping kalian akan kebal gitu ya. Boleh dong, boleh gitu kan. Nah satu lagi nih produk unggulan dari Gaia Skin yaitu adalah Serum Glow Brightening. Nah ini untuk serum malamnya. Jadi ini bisa mencerahkan tanpa menghitamkan. Nah karena ini tidak mengandung merkurius, gitu. Bisa dong. Jadi ini salah satu unggulan dari produk Gaia Skin yaitu adalah day cream dan serum glow. Udah. Ya lah. Mas dulu masih ngiklan mas? Masih. Dah. Oke, sip. Beda sebentar doang. Sama aja. Masuknya sama aja. Aduh, sih gini. Kenapa? Ini isi sosial media, Pak. Kenapa tuh? Saya salah set ini, harusnya. Nggak apa-apa. Padahal blocking di sini tadi setnya. Mau nanya lagi kan? Setar dulu Pak, ini saya mau sendawa nggak jadi. Ini nih, kenapa? isi sosial media Pak, TikTok. Kenapa cek itu isi TikTok? Mau cek hodam. Emang kenapa? Cek kantong nih tanggal 2. Cek hodam mulu isinya. Gak jelas, gak penting tau. Cek hodam. Menurut Bapak nggak penting? Kok menurut saya penting, Pak. Pentingnya apa Pak cek hodam? Kemarin dicek monyet lemes. Apa monyet lemes? Oh itu hasil komputer monyet lemes. Enggak, itu dapat barusan. Masa gitu? Cek hodam aneh bener Pak, nggak penting. Itu hari Senin, hari Selasanya katanya beda lagi. Beda. Hari Selasanya kalah jengking burik. Ya ampun. Dan ditanya lagi ya udah dapat doang nih. Kalau menurut gue sih penting Pak cek hodam itu. Penting buat apa sih? Buat ya apa? Itu karena buat apa? Buat ya itu kesehatan juga. Makanya kalau ada brief di awal pikirin mau kesehatan apa? Kesehatan apa? Maksudnya kesehatan. Buat kesehatan kita. Misalnya kalau kita sering sakit itu kan takutnya kita punya hodam tuh kayak kerap putih gitu kan. Kerap putih. Jadi kerap putih sering sakit. Sering sakit. Keputihan sakitnya. Atau kurang darah merah kan bisa anemia. Bener, anemia pucet. Nah, jadi hodam itu ngaruh. Kalau dia nempel kerap putih, anemia. Terus anemia. Kan ada penyakit yang kurang darah merah ya. Kenapa ketempel hodam? Bisa, misalnya dia apa namanya sering banyak bulu gitu kan. Saya bulu. Hodamnya apa itu? Hodamnya gorila pang. Bisa jadi. Iya. Gorila pang. Ayo ke kamera dulu biar editingnya gampang. Gini. Nah, silakan editor eksekusi syukurin. Itu. Tapi penting menurut lu? Enggak penting deh. Pak, saya apa beneran, Pak? Sumpah gue beneran takut. Banyak siapa sih? Ini saya diundang sama PT. Bisa nggak ngomongnya biasa? Bisa nggak? Saya pulang beneran nih. Saya pulang. Saya dukung. Saya orang pinter, harus ada aura-aura mistis. Ngomongnya harus gitu. Ya ulang. Saya diundang sama PT. Katanya di ini kantin PT SIP ini kekurangan vitamin B ya. Kekurangan vitamin B ya. Nyambung Pak. Kekurangan vitamin B. Gampang ngedreng. punya bodoh. Di sini tuh banyak arwah-arwah yang mengganggu, kurang suka.
Tuh di pojokan situ tuh samping cakangku. Di situ ada arwah yang gak suka. Gak suka baca kangkung. Suka yang sama sayur sop. Dia sukanya macam lontong. Seriusan ada di Iya, ada tadi udah saya usir, dia udah keluar. Soalnya tadi ini keluar asap. Itu Kagak ada sih yang asam. Hanya orang yang beriman yang bisa melihat. Di pojok sono. Iya, ada. Di mana lagi? Di sini juga ada nih. Di mana? Di samping bapaknya tapi udah hilang. Dia anak kecil. kenapa tuh? Segini lah. Bakso aci. Segini bakso aci. Ini mah namanya mikroba. Ini mikroba Kecil. Tapi di sini udah aman ya. Aman. Saya gitu. tutup dulu biar jangan masuk lagi. Iya, makanya itu harusnya pakai pola. Dia kan nggak ada teknologi. Di mana lagi nih yang ada penunggunya? Di lampu. Apa tuh penunggunya? Itu PLN. Level 1. Maksudnya level 1. Saya dulu apa ya? Saya nerawang sekarang saya kena rematik. Boa Sakti. Oke. Ini gila. Masa di kampung ada hodam? Banget. Sama di kampung ada hodam kodok tapi kalau lagi dipiara. Mau minum nggak? Boleh apa? Mau minum apa? Kuku Bima Rosso ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ini ada es kopi. Ada. Tapi kopi nang dengan bismillah. Iya. Ada nggak Mas? Awas ini saya dari tadi ngomong baik. Yang gerak bayar. Ada. Nih ada tuh, udah tersediakan. Anjay ini warung warteg goib ya. Langsung Betul. ada bro. Warteg gue. Gelasnya kayak gelas orang kaya. Ini PT SIP, PT-nya orang-orang kaya. Oi. Yang kerja di sini cuma orang iseng. Orang banyak duit, ngapain ya kerja? Gitu. Iya, saya kayak gitu. Ya udah sekak. Tiba-tiba main catur. Kaget saya. Maaf ya. Ini. Bawa Buah minum Sartika. Minum juga minum. Nggak boleh. Air putih lagi yang tadi. Kayak episode sebelumnya ini ya. Kayak episode sebelumnya masih ditalangin doang nambahin air. Cheers dulu kali ya. Iya, Iya. cheers. Jemput Makan aja lagi. aja. Nah mana bro? Iya. Gue anak kreatif nih. Sama kita ya. Buah Sartika ini komika sekaligus praktisi spiritual. Spiritual. Bener mau nyanyi Sarah Wijayanto. Risa Saraswati. Bisa Saraswati. Sarah juga ada kan Sarah. Ini ya Sarah Wijanarko. Siapa itu? Siapa? Wijayanto. Oh Wijayanto. Itu dia. Stand up komedian juga. Stand up komedian. Apa Saya. kabarnya Boa? Alhamdulillah baik. Kalau nggak baik saya nggak kesini. Udah dipakai sama itu di cemen. Oh iya. Ya udah tanya lagi. Apa kabarnya nih? Berarti nggak baik kalau ketawa kan? Oh iya. Oh lagi nggak baik-baik aja. Iya lagi kurang baik-baik aja lah. Biasa. Kenapa emangnya? Ya salah kehidupan. Jangan so sedih anjing. Ntar saya buka ini TTS dulu. Emang abang yang ini kalau kita podcast suka ngisi TTS. Ada hadiahnya soalnya Pak. Oh kamu Dilan ya? Yang bantuin Mila ya? Dila. Oh iya Dila suka ngisi itu. Kenapa? Biasa kemarin tuh habis di ghosting sama cowok Bumble. Coba Bumble. Lagi lu main Bumble. Gimana, Micet. Jual diri. Bisa di micet tapi dari privat aja. Enggak sih. Enakan Bumble karena logonya kuning. Oh, emang kenapa kalau kuning? Saya suka sama warna kuning. Makanya Pak Erlangga tuh saya kecup. Karena dia kan kuning Golkar. Golkar. Aduh, tapi gue penasaran nih ya. Kan lu tadi kayak gitu-gitu nging fire gitu. Bukan, itu mana abang kali, abang El. Maksud gue berarti Boa tuh sensitif orangnya gitu ya? Dia naik tes. Bersihnya kasar bener. Enggak, maksudnya kayak gitu tuh apa, Bo? Lu tuh Boa tuh bisa melihat kayak gitu ngerasa. ngerasa Merasa. hal gaib. Hal gaib. Iya, karena kan kita hidup berdampingan sama dia Benar. dengan ini apa sih himar atau pembatas tipis kan. Jadi kayak kita kalau bisa merasa ya berarti emang dia tahu kalau kita tuh ada
apa sih kefungsian, apa sih itu namanya? Kefungsian. Bukan. Kegunaan. Bukan. Kita tuh berarti Kominfo. Jauh mas. Jauh. Mas jauh mas. Jauh, mohon maaf. Jauh. Ada naluri buat merasa ada keberadaan mereka gitu. Oh, dan lu tipe orang yang sensitif. Iya, karena turunan juga. Oh. Berapa tanjakan? 30. Itu level 0 itu. 0,5. Tapi buah udah lama Apa? cantik. Ini TikTok ya, TikTok. Nggak, maksudnya udah lama buah ngerasain sensitif, bisa ngerasain hal-hal gaib gitu. Sebenarnya dari kecil, cuman kayak Boa nggak notice kayak apaan sih gitu, kayak misal kayak ditampakin gitu kayak oh ya udah biasa aja gitu. Ah, gimana ditampakin? Iya, kayak Boa waktu dulu main layangan gitu kan di pohon nangka gitu, kayak ada cewek gitu kayak sini. Cuman Boa ngira itu manusia beneran. Karena belum tahu ya. Iya, jadi kayak oh udahlah gitu. Akhirnya sampai disuruh mulukin. Mulukin. Kirain suruh mulukin. Oh, jadi nggak dinotis Iya. dari awal dulu tuh. Karena Abaikan turunan. saja. Diabaikan. Terus mulai emangnya kapan? Jadi Pas udah gede-gede kayak oh ternyata gue bisa ngeliat itu, cuman Boa nggak pernah cerita ke orang-orang, bahkan ke emak Boa pun enggak. Tapi Boa selalu ngeliat di lingkungan Boa tuh teteh Boa yang pertama, kakak Boa itu sering banget kesurupan. Oke. Pas sembuh-sembuhnya pas dia nikah. Takut sama lakinya. Setannya takut sama suaminya. Oh, jadi berarti kesurupan genetik dong ya? Iya ya, orang-orang keturunan diabetes ya. Ya amit-amit sih, Iya jangan ya. Maksudnya kesurupan ternyata turun temurun. Iya, ternyata awalnya tuh ini dari awal-awalnya tuh dari emak Boa. Oh, dari Emak Boa tuh dulu sering kesurupan. sering kesurupan. Dan kesurupannya tuh dia cuma satu. Apa? Nggak nangis, nggak teriak, nggak minta kopi, cuma ngerokok jinggo. Ini sumpah, ini belum gue ceritain sih. Berarti itu setannya setan asem. Asem banget. Asam sebat dulu. Asem sebat. Tapi nggak diisep, kayak dibakar, Oh. bengong gini. Oh. Udah sampai latunya habis, jadi udah abu gitu, nah baru dia sadar. Ngerokok jinggo sama nonton konser Slank ya? Kamu harus cepat pulang. Berarti Boa emang ternyata kesurupan tuh genetik ya, turunan Iya, gitu. Iya. Bentar, ini kecap sausnya ini ngalangin ini. Oh, bilang aja mas, nggak apa-apa mas. Iya, Ini kan ngalangin. podcast kita selalu aja tuh. Kecap Ngalangin, saus ngalangin. buat Nih. take off. Ngalangin. Ini doang. Iya. Oke. Meja ngalangin meja. Enggak, jangan mas. Jangan. Mas, ini minuman saya di mana, di pangku. Nah, ini kan Boa berarti sering kesurupan juga gitu Iya. kan. Ada nggak sih momen-momen lucu atau momen aneh saat lu kesurupan gitu? Iya. Kan lu dikenal jadi komik yang suka kesurupan dong. Iya, gara-gara Boa tuh sering kesurupan dimanapun berada kan. Yang waktu gathering stand up Iya, pernah. Cikarang Yang abang nggak ngikut, nggak ngikut ya? Nggak ikut ya? nggak ngikut karena macet itu kan. Itu aneh banget bang kesurupannya. Jadi Boa lagi bengong di balkon. No. Ingat anak kecil di bawah. Boa kira tuh kayak penunggu, maksudnya anak samping pila lah, yang lain pila lain gitu. Terus Dan bentuknya memang kayak anak kecil. anak kecil lagi main-main aja. Teh Cicin manggilin ngajak makan. Pas Boa nengok gitu muka Teh Cicin langsung merah kayak darah gitu kayak Anjir merinding gua. gitu. Buat dia hari begitu berinding gua. Merinding mulu apa gitu. Oh, bini gua telepon. Jangan. Mas, belum kelar mas. Mana naik motor sendiri lagi. Lah saya gitu sendiri mas. Iya. Nah, posisi si teteh itu mukanya darah semua, merah Iya, semua. terus Boa langsung hilang. Terus katanya Boa Langsung kesurupan. blackout. Oh. Aduh. Nah itu akhirnya disembuhin ya kan? Sama- Disembuhin kan dulu ada abang-abang yang bisa. Oke. Cuman kesurupan ini ngeganggu bang. Gak ganggunya? Jadi susah dapat buat PDKT-an gitu. Jadi nggak bisa lu nonton di studio ya gitu ya. Kesurupan pas ini nonton bioskop. Pernah. Itu Pernah? Gebetan sama gebetan. Pernah. Hampir kesurupan. Hampir. Ada orang hampir mah. Bener deh hampir. kan? Kalau orang Iya. nonton kan biasanya planning. Ah biar bisa dirangkul-rangkul A1, A2 ya kan? Set, Ini planning. bukan sweet apa? Oh yang bangkunya bareng? Iya, Oh, sweet yang, box. yang berdua gitu dia. Iya, itu Boa dipesen itu sama dia tuh. Emang brengsek gitu dia. Wah kenapa lu? Enggak, lu emang niat banget maksiatnya begitu. Dia bang, Boa nggak tahu. Dulu Boa kira sweet box itu dapat menu makanan yang sweet Manis. manis. Boa Bener. makan di situ dan dia Polos obat bener. diabetes. Di situ. Terus habis itu Boa menonton film itu terus kayak wah, Boa kayaknya kesurupan karena saat itu Boa udah mulai ngerti kalau Boa kesurupan tuh gimana rasanya. Apa tandanya? Apa tandanya? Panas di sini tuh, terus di sini tuh sakit nih tulang belakang. Di belakang sini ya. Sama ulu hati tuh kayak gitu. Ngerti nggak kayak yang orang naik mobil mual. Emang biasanya gini-gini gempa. Level 1. Level 1. Aduh, maaf ya. Gak usah minta maaf.
Nah, udah Iya. feeling tuh. Iya, Boa nahan. Jangan, ini kan karena kencan pertama gua. Karena itu tipe Boa banget kan. Iya, kayak mas-mas Jawa kerja di bank. Wah, duitnya banyak nih pasti. Oh, Naik motor ninja. Wah, anjay ini gitu. Kapan lagi naik motor kecepretan? Iya, sama nonggeng banget. Terus habis itu udah tuh kayak Boa nahan, Boa nggak kuat. Gua ngejerit. Gitu. Pas lagi film. Film udah mulai. Udah kayak awal-awal udah opening gitu-gitu. Terus dia nengok gini ke Boa. Dia langsung turun lari cepet, jalan cepet. Turun, Iya, tinggalin lu. iya, enggak ngomong kamu kenapa apa enggak. Nomor Boa langsung diblokir, Instagram Boa diblokir. Shopee Boa diblokir. Bisa. Boa waktu mantan Boa pernah chatan di Shopee. Ya emang dasar lu kurir. Kurir. Halu sih. Halu. Pokoknya semuanya diblokir Itu sudah. maksud gua, Boa nggak tahu kenapa dia bisa ninggalin Boa gitu. Alasan dia apa gitu? Enggak, dia nggak ngasih alasan apapun, udah sampai sekarang ngilang gitu. Kayak wah, anjing lah gitu. Ntar edit dia jadi babi. Sama-sama kasar. Terus ada penjelasan dia. Enggak ada. Terus gue langsung nulis, oh kayaknya dia nggak mau gitu. Karena kan dia juga kenal Boa sering kesurupan. Oke. Kayaknya Oh, tahu. dia ngerti itu. Dan memang mentalnya belum siap. Gue udah siapin planning nih, gue pengen rangkul, malah sambet. Iya, kayaknya dia juga belum apa ayat kursi kan. Kayaknya. Makanya dia cabut aja lah gitu. Nah itu pas di bioskop ada di tempat lain lagi nggak sih? Pernah kencan sama pacar. Oke. Tapi udah putus ini. Pacar nih ya, bukan Iya. gebetan. Pacar, beneran pacar. Baru seminggu pacaran gitu kita. Ini ya yang Sunda apa yang Jawa? Yang Jawa. Oh yang Jawa. Oke. Aduh. Udah tuh berarti dia udah, gue terima. Dia udah, Gua suka emang kita sama. PDKT udah lama, udah 2 bulan lebih lah. Terus kencan kayak biasanya udah jalan, cuman kayak ini tuh kita apa sih kayak meresmikan gitu. Nah, gue kencan nih gitu. Iya, oke. Makan mie ayam. Dari awal bodoh kayak jangan makan mie ayam di situ gitu. Oh, pilih. Iya, kayak nggak enak. Enggak, ini enak banget tau, yang di Karawang tuh ini paling enak gitu. Sudah ke situ. Sebuah minum teh hangatnya kayak wangi-wangi apa sih? Kemenyan. Kayak ini kok kemenyan ini dari pendaringan apa gimana? Kasih tau dulu pendaringan apa orang dari? Pendaringan itu tempat sesuguhan buat leluhur. Katanya kalau disuguhin ntar leluhur Perilasan, minum. perilasan. Iya. Saya juga nggak tahu sih Pak, sebenarnya ketawa aja. Polos bener. Oh, dari petilasan. Iya. Lu langsung tuh kenyang. Iya, gua minum, buat tetep minum, terus kayak gua makan tuh kayak gini. Mie ayamnya kebetulan mie ayam ceker gitu kan. Iya. Makan, set. Wah, udah hilang tuh tiba-tiba ternyata muka Boa makannya masuk dalam mangkok gini. Kenapa? Sumpah. Sini Boa nempel daun bawang. Semua masuk gitu terus bibir Boa kecakar ceker gitu. Tapi untungnya dia mau nerima Boa. Oh, nerima. Dia nggak kabur, dia niatin kayak, Oh, diliatin aja. Maya nih gua duitin nih orang nonton. Bisa-bisanya muka masuk mie ayam. Iya, bener-bener masuk dalam mangkok gitu. Terus akhirnya lu sadar-sadarnya tuh Pas dia langsung narik Boa masuk ke dalam mobil, terus kayak dia pas Boa udah kayak apa batuk loh. sempet batuk gitu. Terus muka Boa dilapin tisu kayak, yang kamu udah nggak apa-apa, udah aman. Karena dia udah tahu juga kan Boa udah sering kesurupan. Aman gitu. Masalahnya aku cuma hafal Al-Fatihah ya gitu. Gak bisa lanjut. Iya, terus habis itu kayak dia kayak ya udah kalau sekarang kalau misalnya kamu ngomong yang masih nggak ada sesuatu aku nurutin dah gitu. Bahkan Boa ini ya, gua nonton YouTube-nya Bang Radit ya, itu di jalan tol ya kesurupan. Iya, di mobil Alphard, kesurupan luxury. Fancy bener kesurupannya fancy. Mintanya Apa siapa? lagi? Di Alphard tol fluid Tol mahal. Kesurupan dengan gaya itu ya. dengan gaya itu. Kesurupan di jalan tol bahkan dia kesurupan. Kesurupan dan sebelah Bang Radit bukan bacain doa, malah Insta story. Ini Boa kenapa ini? Pencet jempol dong, Ada nggak videonya kita tayangin di sini? Nanti cuplikannya set. Apaan sih, orang gak ada apa-apa. Lo ngeliat apa tadi? Boa, lo kenapa sih, Boa? Nah ini nih bukan. Iya. Ini bukan. Emang Boa kan kesurupan jadi segitiga. Nah, maksudnya cara ngatasinnya gimana tuh dari beberapa kasus kayak gitu tuh? Gimana cara lu buat nanggulanginnya? Nah, kalau dulu kan kayak dibacain doa, dia punya jempol. Cuma Bu paling Mas tolong banget kalau nolongin Boa kesurupan jangan pakai minyak kayu putih di hidung. Kenapa tuh? Udahnya pada ngelupas. Sumpah, Boa kagak pakai merkuri kok. Pada ngelupas.
panas. Malah iritasi. Iya, maksudnya udah kaki aja kalau minyak kain putih gitu. Cuman kalau sekarang sama Boa dan keluarga Boa kan udah tahu Boa sering kesurupan. Itu udah misalnya Boa kesurupan dikuncin di kamar aja. Biar bete setannya ya. Tadi gak ada yang ngelangipin. Malah ngelepitin pakaian. Malah lanjutin pekerjaan. Kesurupannya produtif. Selain tadi itu lu dikunciin di rumah, tapi kalau lu posisi sendiri kan lu posisi sekarang Jakarta. Di kosan sendiri, kalau lu posisi emang bener-bener sendiri deh, nggak ada orang. Cara ngatasinnya gimana? Boa waktu itu pernah tuh di kosan mau kesurupan. Kan kosan Boa tuh sebenarnya kosan putra. Cuman Boa tuh minta sama ibu kos buat saya aja Bu masuk gitu. Saya juga nggak aneh-aneh gitu. Saya juga laki-laki sebenarnya. Nih lihat aja berotot nih. Terus habis itu Boa kayak mau kesurupan, Boa keluar ke balkon kan. Kayak nyantai dulu, tenangin, nyari hawa-hawa gitu, hawa-hawa malam lah. Jadi netralin hawa kalau yang buat terapin ya. Netralin, terus Boa baru masuk kamar kayak nenangin, jangan masuk karena gue lagi sendirian gitu. Boa udah sering bisa ngomong ke yang mau masuk gitu. Kalau yang mau mengganggu jangan sekarang. Masih di pending. Iya, alhamdulillah pas pulang naik motor baru tuh kesurupan. Di Kalimalang. Masa orang kesurupan udah di lampu merah. Nungguin lampu merah. Lampu merah. Terus akhirnya setelah lu bisa nanggulangin kayak gitu, akhirnya udah jarang dong kesurupan ya? Alhamdulillah udah setahun nggak kesurupan. Kemarin 6 Juni anniversary 1 tahun. Anniversary. Anniversary kan merayakan hubungan. Ini ngarain nggak? Lah hubungan sama setan. Berpisah dulu kita guys. Oh iya. Tapi oke. Boa kangen gak sih? Enggak dong. Masa ini kita panggil setannya. Masa gitu. Jangan gitu. Jangan dong, jangan. Kalau beneran datang berani banget. Jangan. Bercanda Mas. Enggak. Bercanda. Takut. Ari tuh kalau udah ada Mas, jalan yang dibahas Mas. jalan gelap dia takut, nggak berani. iya. Ari tuh lebih baik nungguin orang. Takut deh. Kalau orang nggak lewat-lewat, Sampai dia nginep di situ. bangun rumah ya. Orang abang kemarin pernah pas nyasar di Kerawang. Gelap. Kok bisa nyasar di Kerawang? Itu masih daerah abis nonton sendiri. lah ibaratnya gitu kan. Akhirnya nggak berani jalan. Abang mesen Gojek. Buat nemenin. Nemenin iya kayak gitu. Biar jalan. Gojeknya takut juga. Akhirnya Gojeknya mesen Gojek lagi. Iya. Tapi karena udah setahun nggak kesurupan, mulai Instastory mulai rame ri. Wah iya Tentang parah. hal-hal. Sekarang rajin banget instastory yang pemandangan terus ada kata-kata gitu kan. Iya bener. Umi Abi. Umi Abi. Itu kan cita-cita Boa nanti kalau punya suami manggilnya Umi Abi. Amin. Amin. Anjay, Islami banget kan. Parah. Ya kalau Islami kurangin lah Jagernya itu. Enggak dong, tequila lah. Aduh. Mungkin gara-gara itu sih. Buat jarang kesurupan. Iya. Kayaknya sebenarnya nggak suka es berry pop. Sukanya minat jinggo. Kalau nggak minat nggak usah. Minat. Iya. Nah itu kan gara-gara udah jarang kesurupan, terus abang kan juga sering lihat Boa sekarang kayaknya pesonanya ganti gitu ya. Jadi bukan kesurupan lagi tapi jadi Boa custom motor gitu. Enggak dong, itu yang dibilang bengkel. Jadi sekarang Boa tuh kalau abang lihat jadi kayak Boa yang suka touring kemana-mana Sunmori gitu lah. kan. Karena dulu sebenarnya Boa dari dulu kan Boa suka motoran kan. Karena emang nggak ada punya kendaraan lain selain motor. Iya. Terus kayak ternyata banyak orang-orang yang kayak bikin konten motor, terus kayak Motovlog. iya gitu-gitu kayak buat terinspirasi, gue mau motoran tapi kadang-kadang gue videoin lah gitu, walaupun nggak ada di feed jarang gitu. Kayak gue mau ngevideoin lah biar kayak nggak tentang kesurupan lu, biar ada yang dilihat dari selain kesurupan gitu. Boa ini apa aja. Kalau Boa nama motornya siapa? Ada yang kuning, yang Vespa kuning namanya Bumblebee. Bumblebee. Oh, Iya. Transformer. Iya, karena Boa dulu suka banget sama robot Bumblebee, kayak gemes gitu warna kuning, dan warna kuning kan kayak gambarin ceria gitu Iya, kan. Kenapa Terus nggak namanya Tanjung? kenapa Tanjung? Akbar Tanjung dari Partai Golkar kan kuning. Enggak dong. Enggak ya? Enggak gemes. Lu naik apa? Lu naik apa? Naik Tanjung. Iya sih. Belakangnya Bang enak. Enak ya? Bumblebee. Oh iya, di sini apa? Kan kalau pun disingkat kayak lu naik apa? Naik CB gitu. Iya. Oh, Tanjung naik si Jung. Entar kalau meleset naik si Jing. Terus apa lagi motornya? Yang kedua itu ungu spicy modifan gitu. Oh, ungu yang baru Iya, ini. itu namanya ubi. Ubi karena warnanya Ungu Boa Indonesia. Anjay. Apa sih? apa sih dia? Boa Indonesia. Iya kayak
nggak tahu kan ubi kan ada ubi ungu kan. Iya. Nah cuman gue nyari singkat kepanjangannya apa ya? Ingin tuh apa gitu. Masa ungu boa inul nggak ada kan inulnya. Jadi ungu boa Indonesia gitu. Tapi nama asli itu siapa sih? Nama asli lu kan Boa Sartika di Instagram Boa Sartika, nama aslinya kan enggak Boa. Sartika Yulianti. Oh, ini teman-teman S-nya di sini tuh sebenarnya Sartika. I-nya Indonesia. B-nya Pakyu. Pakinya itu tolong edit ya, editor. Mas saya takut nonton. Umi mana ngomong Pakyu? Umi emosi. Nah, lu tuh gue sempat melihat lu tuh naik motor sampai ke Jawa ya? Iya. Sendiri? Iya. Lewat Pantura? Iya, awal waktu pertama banget motor itu lewat Pansela. Apa? Pansela, Pantai Selatan. Muter dari lewat Bandung, Tasik gitu. Oh, lewat Jawa Selatan. Jawa Selatan. Itu bener-bener sendiri? Sendirilah. Enggak sih, yang mengendara motor lain. Iya, maksudnya kan nanti nggak kenal. Iya. Apa maksudnya lu tuh tujuannya buat apa? Mental lu untuk bilang, ya gue mau naik motor aja. Patah hati itu. Oh, iya. Jadi itu metode healing lu dengan bermotoran gitu ya? Iya, daripada nyakitin diri, nyorot-nyorot sini kan pakai bener. silet ya kan? Itu buah putus berapa kali? Sekali touring Jawa, kalau 5 kali mungkin sampai Papua kan? Touringnya jauh Rencana ke kali ya. Rencana ke Mekah. Iya, niat sih New York sih. Nyusul Bang Pandi. Amin, gue doain. Amin. Jangan ntar disalib bule. Terus tuh akhirnya apa yang lu dapetin setelah itu, setelah metode lu untuk Motoran. dari patah hati tuh, perjalanan patah hati lu kelar di touring itu? Sebenarnya nggak kelar, cuman kayak kan Jawa Tengah, gua kan touring ke Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah itu dikenal sama mantan gue yang orang Jawa ini kan. Yang tadi yang lo ceritain. Iya, karena dia kan dari Purwokerto kan, Banyumas. Terus kayak gua dikenalin kota itu. Kayak menyenangkan gitu, terima kasih udah ngenalin gua kota ini gitu. Gua bakal balik lagi tapi sendiri, nggak sama lu gitu. Oh, emang janji sendiri. Untuk kalau ketika ini gua sendiri aja gitu ya. Enggak, itu setelah putus, kayak gue buktiin nih gue bisa nyamperin kota lu sendiri, nggak sama lu lagi gitu. Gue bisa gitu ya? Iya, gue bisa gitu. Tapi Purwokerto yang ada reoknya bukan sih? Itu Ponorogo. Masa reok Purwokerto? Enggak nyambung. Sama-sama Iya, di saya dulu geografi 5,5 Pak. 5,5 kecil. Jadi sekarang lu lebih sering aktivitas lu sering di motor banget. Alhamdulillah sih enggak motor banget, cuman kayak lebih seneng kemana-mana motoran. Kemarin gathering stand up tuh. Yang kita ke Anyer kan? Di grup udah ngomong, gua naik motor ya bang ke Anyer. Anyer pada deket bang, 3 jam doang. Paham deket. Nyampe sore lu tiba-tiba tipes kan gue yang ngipus. Gue yang lagi. Maksudnya kan enak gitu, karena gua kan kurang suka naik mobil juga, gua mual. Oh, berarti lu mabukan orang ya? Enggak, bukan cair. Emang anak tipsi banget. Iya, kayak gua tuh gampang mual kalau naik mobil gitu. Jadi kayak aduh, apalagi naik bis gitu kan, terus jalannya takut belok-belok gitu kan. Kalau naik motor kan enggak lah, karena ruangannya terbuka kan. Seenggaknya kalau mau muntah tinggal Nudahin pengendara. Tapi lu kalau mual naik mobil kan lu punya mobil di rumah. Iya kan, gua nggak pakai, adek gua yang pakai mah. Oh. Lu punya mobil tapi nggak bisa bawa mobil? Nggak bisa. Ya, pernah belajar panik gua. Belajar udah nyampe pilar Cikarang, di belakang ada ambulan dan itu situasinya macet. Gua keluar ke Indomaret kabur. Mobilnya di samping ada Ade Boa yang nganuin sama saudara Boa. Dia langsung loncat, langsung buru-buru parkirin mobil. Jadi nyalain orang. Iya, semua gini. Tinggal langsung jawab. Gitu. Padahal lewat ditinggal. Gua panik bang, nggak bisa. Menurut gua tuh ngendarin mobil tuh lebih lebih ribet lah dibanding motor. Kayak nget spion kanan, depan, belakang, atas, bawah, kayak pusing gitu. Iya emang harus kayak begitu bawa mobil. Nggak mau juga. Nggak mau juga. Yaudah sini gue bayarin mobil lu. Jangan dong, jangan. Mas saya kalau kontrol naik apa? Bapak handphone dulu aja itu baru. Nah ini kan kemarin juga abang sempat lihat nih kalau nggak salah ya, Boa tuh kayak nge-share poster tour stand up show. Ya? Show Boa ya? bakal bikin show stand up. Teman-teman yang mulia, anjay. Boa akan bikin show stand up, tour
namanya sebuah perjalanan dan itu turnya ke 5 kota. Kota pertama Salatiga, Jogja, Purwokerto, Indramayu, sama Indra Bruggman. Enggak. Sama Bandung. Nah itu Boas nyamperin kota-kotanya motoran. Motoran beneran? Naik motor. Motor gua udah gua rubah semuanya. Khusus buat ini Buat tur tur, ini. ganti lampu, ganti ban, fan belt, kanvas rem, motornya gua ganti. Cuma namanya ngejual. Ganti motor. BU. Gue maksud gue pernah dengar sih, maksudnya kalau Ali Akbar itu kan dia nggak bisa naik pesawat. Ya kalau dia nggak kuat Ada naik keriting pesawat. yang bisa naik pesawat mah. Ali Akbar juga. Emang iya? Ali Akbar juga. Ya. Ya Wian. Iya. Ali Akbar juga dia nggak bisa naik pesawat. Jadi dia mual. Jadi kalau ada tur ke Makassar kayak gitu-gitu dia naik kapal. Naik kapal laut. Naik kapal laut. Aduh, Buset. itu mah nggak bisa sih mual mabok laut. Maksudnya lu lebih milih naik motoran tuh touringnya karena memang menghindari naik mobilnya atau emang sensasi Pengen beda aja lah, orang touring kan apa namanya stand up tour itu mungkin ya keliling naik mobil. Gue pengen beda naik motor gitu. Iya, itu mungkin salah satunya. Terus juga Boa sebenarnya Boa tuh pengen jalan-jalan aja. Cuman kalau sekarang tuh karena Ma Boa juga harus dijagain kan, maksudnya kayak kalau alasannya mau pengen jalan-jalan touring motoran, pasti nggak boleh dong. Iya benar. Pasti harus bikin sesuatu biar diizinin gitu. Dan menghasilkan. Iya, Ma Boa mau bikin show stand up tapi motoran. Paham, berarti ini alibi lu aja ya. Iya. Biar kabur gitu. Dan ini pas Ma Boa itu dicepetin aja. Ma Boa nonton. Dan yang track yang lu lihat dari berbagai macam kota itu yang paling jauh berarti Salatiga. Salatiga. Karena dia udah sampai mau ke Enggak, masih Jawa Tengah, cuman kayak udah ujung ya? Belum ujung. Ujung juga. Karena selama ini Boa motoran itu paling jauh cuma Dieng kan. Wonosobo. Iya, kayak masih deket nih gitu. Gue pengen tes sejauh mana lagi sih gue bisa mengendarai motor ini Mau lihat gitu. limit gue sampai mana? Iya, gitu. Terus kayak wah, boleh nih Salatiga gitu. Penasaran juga gimana kotanya gitu. Pengendaranya gimana, kalau ada lampu merah klakson mulu kagak gitu. Iya. Oh, di sini Cikarang gitu kan? Bener. Lampu merah belum hijau. Betul-betul. Emang pada buta warna kayak cemen. Merah disangka hijau. Tapi Terus apa dia? Yang ini bentrok ya? apa sih? Siapa yang mau lu bahas di tur? Di tur kan orang tuh ngeliat sisi Boa tuh kayak taunya Boa surupan, terus komik patah hati gitu. Terus kadang cuma nyeritain ade gitu. Boa nggak nyeritain kenapa Boa bisa kayak gini gitu. Karena Boa juga kurang sosok bapak di hidup Boa gitu. Kehadiran bapak di hidup Boa tuh ibarat minim banget lah. Ini siap nih. Siap, masa janda. Tapi bisa operasi pengapuran. Aduh, saya kan cuma dua. Bahasanya janda tapi kakinya pengapuran. Mau nggak? Buah emang dari tahun berapa sih? Apa? Yatim? Yatim dari tahun 2016 awal. 2016. Itu sebenarnya dari sebelum bapak Boa meninggal juga Boa emang udah kurang sosok bapak lah. Kayak bapak Boa kan jarang pulang ke rumah gitu, kekunci sama Boa dikunci mampus lu gak bisa masuk. Setuju nggak Buah kalau bapak-bapak kita panggil? Wah, bapak ini kostumnya oke juga, pocong jersey. Jadi masa ada pocong pakai Tapi kayak gini kan kita tahu ya prosesnya Boa dulu tuh, mulai dari dia mulai stand up yang tanpa diduga-duga ya, terus gabung ke komunitas. Iya. Itu gue tahu dah. Ini pertama bocah ini tuh gue temuin kalau nggak salah di SGC Boa. Emang iya. Jadi dulu Pak 2000 berapa gue lupa stand up Cikarang tuh nggak ada 2015 akhir. 2015 akhir. Roadshow di SGC gitu kan di bawah. SGC Pas begitu naik tiba-tiba ada bocah satu nih. Mau stand up. Ngomong ke gua, "Bang, masnya mana?" Gua kira si bocah hilang pokoknya. "Bang, saya mau nyoba stand up gitu." Oh. Kalian tuh Boa tergiur dapat tiket Water Kingdom 2. Iya, itu sponsornya. Padahal Boa nggak bisa berenang. Enggak, posisi waktu itu di SGJ lu lagi ngapain sih sebenarnya waktu di sentra grosir itu tuh? Dulu kan stand up Cikarang lagi terkenalnya tuh gara-gara Bang Cemen kan. Iya. Terus Bang Cemen ngomong di TV tuh di Indonesia dia bilang stand up Cikarang punya Facebook juga. Saat itu gue belum main Instagram. Terus gue cari di Facebook, wah ada nih. Terus ngirim poster ada roadshow ke SGC. Gue ngomong ke temen gue, gue penasaran pengen nonton stand up Emang langsung pengen. deh. Tapi gue nggak ada niatan nyoba. Karena gue nggak tahu nulis materi gimana dan cara biar lucu itu gimana gitu. Temen gue nyuruh, maju aja lu kan sering ceramah. Nah ini kan stand up. Ceramah pakai hadis, saya ngapalin ya kan. Iya, ada mukadimahnya. Iya, ada mukadimahnya. Ini kok stand up gitu, udah coba aja. Tapi emang sebelumnya punya panggung-panggung Jumatan ya waktu itu. Cewek, Pak. Cewek. Cewek. Makanya jujur ada ceramahnya jujur di kita. Tapi sih aku waktu pertama opening gua pecah loh padahal. Iya, karena pantun
pantun. Iya, Iya. beneran. Pantun doang terus nyeritain kayak mantan gua, ngatain Iya. gua cewek murahan. Lah kalau gua murahan mah gua udah ada di sini diobrol di Ramayana gitu-gitu Iya, doang. Orang kalau nggak salah pas pantunnya pecah banget orang sampai final Sabang Po di situ kan sekalian ya. Enggak. Bukan karena pantun, Terlalu. dari Sabang Po. Itu terlalu itu. Tapi itu emang momen yang mungkin gak nyangka gitu ya, seorang boah anak kecil yang bareng sama temennya, mungkin lu kayak SGC Iya. naik angkot gitu ya. Naik angkot, Bang. Naik angkot dari Dari rumah Boa Sukatani. tuh Sukatani dan sekarang alhamdulillah boah udah jadi Jadi puyeng. Jadi puyeng. Jadi puyeng. Jadi puyeng. buyang gitu kan. Jadi puyeng. Bener perjalanan yang gak nyangka banget. Iya. Nah, iya itu gua mau bahas di show kayak Oh, lu mau bahas di kayak show. cerita awal gua open mic ke cafe Double Dips. Double Dips sih ya. Yang gua Double Dips, pesen bener. kopi espresso. Oh, espresso, iya, Iya betul kan? banget. Yang Bang Habib, Bang Ngari ngelirik Aduh. kayak ini bocah kayaknya kepahitan nih. Espresso tanpa gula. Ketahuan yang baru main ke coffee shop Iya, espresso betul. mungkin ngeliatnya paling murah kali. Paling murah. Iya. Cuma 9.000 ya waktu itu ya? Enggak, itu dulu espresso 16.000. Oh, mahal ya. Gue inget banget itu kan gue bawa ongkos gocap. Naik angkot kan 2 kali dari rumah Boa ke cafe Double Dips itu kan. Angkot dari rumah Boa ke yang angkot 17 10.000. Iya. Dari itu goceng dari 17 ke Double Dips. 15.000 lah tuh. 15.000 Paling pulang pergi 30. Berarti sisa Megang duit 20.000. Boa ngajak temen Boa, dia kagak bawa duit. nalangin. Kagak, Bo 20.000 ini kita aus. Kagak bawa air dari rumah. Dulu kan kagak musim tumbler ya. Iya, belum musim. Itu bawanya tempayan. Buat wudhu sekalian. Terus udah kayak kita apa? Udah mesen aja mesen. Terus teh manis 21.000. Kurang dong 1.000. Kurang 1.000. Boleh lihat, wah ini ada nih berasa-rasa espresso. Gua nggak tahu itu apa. Mbak espresso 1. Pakai maksudnya gula, kalau gula tambah segini Kak. Enggak udah, itu aja. Di pinggir barisan, ngerti kopi. Nekar kopi. Iya, dia nanya Arabian apa-apa. Arabian lo joget. Arabian kebab. Terus akhirnya Iya, terus kayak nanya gitu, udah yang paling enak aja mas, menurut mas gitu. Udah pesan, terus pas bawa jajan, pahit banget. Espresso namanya juga. Espresso terus kayak minum Broto Wali ya. iya, pahit banget bener. Terus Bang Ari ngeliat, terus langsung dikasih air putih. Itu gua selalu ingat momen itu. Masya Allah. Gila. Ya udah bayar tuh. Aku kecil dong 3.000 itu. Tapi sampai sekarang di titik ini tuh lu masih belum nyangka berarti kalau lu bisa sampai di titik. Belum nyangka. Kayak Boah punya kartu kredit. Boah kemarin baru dapat kartu kredit dari BCA. Undangan lagi kredit. Dapat kartu kredit bukan Boah ngajuin. Tapi dikasih. Iya, ditawarin gitu. Kayak suatu yang aneh banget karena dulu Boah punya ATM aja, itu ATM KIP. Kartu Indonesia Pinter. Oh, yang bantuan pemerintah. Iya, yang kalau mau ngambil harus ditemenin sama guru. Kalau nggak sama guru nggak boleh boleh cair. ngambil. Iya, emang nggak itu skip ya. Pak, benar Pak? Bagi airnya Pak? Ini tapi saya ngomong lapar dari tadi ngomong Oh, baik. mau makan. Iya, Oh, lambung harusnya. saya joget ini. Lambung saya joget. Mau makan apa? Itu kangkung. Jangan, ini mah udah expired, jangan. Ini saya punya baru nih. Apa tuh? Nah, ini. Anjay. Bapak mau makan juga? Makan juga saya dah. Kalian. Hokben. Iya, aja boleh ya. Jangan. Gokil ya makan di sini Hokben ya? Bisa-bisa sih Enggak, sering di sini deh. boleh. Itu yang punya orang Cibarusa. Oh iya. Kenapa? Namanya Hokben. Ya dibukanya robek. Sobek beneran. Orang mah sabar. Lapar beneran. Iya, lapar beneran. Lapar beneran. Bukan Lapar gini ya. beneran. Aduh. Terus saya nggak makan ini. Apa kan diangkat? Kalau tetap di dalam jangan cuma dua. Iya, harusnya apa Lain juga makan sendiri. Ini dah, ini bagi dia satu Nggak ada, bisa mau. tukar karakter. Saya yang 4 makan. episode saya mulu yang makan. Ini mau nggak Jangan, mayones? mayones. Apa mayo teddy? Boleh sih. Mayan buat anak Ini saya. serumpit, nah ini ya. Garpu ada garpu. Nah, lanjut. Ya bodoh jago, sekarang mah pakai sumpit lah, sering makan Ini gue sushi tinggal teh. pada makan ya. Jangan, ini masih podcast. Jadi akhirnya itu yang mau dibahas di dalam tour lo. Iya, ya? kayak hal-hal yang nggak nyangka kayak buah masuk hakol. Oh iya. Ya, itu gue juga nggak nyangka banget sih. Ya kan? Rezeki Kayak banget. sama buah aja, anjay lu, keren banget. Anjay. Tapi sambil megangin dulu ya. Anjay. Kan habis dioperasi lo ini.
Orang kaki udah sakit masih bisa ngomong anjay. Sekarang astagfirullah mah. Ya jatuh subitnya emang sih harus pakai sendok. Boleh ini. Nih, tapi nih buat tunjukkan nggak sih? Jadi kalah. Nah, respon dari keluarga gimana akhirnya? Ya itu kan Boa juga jadi tulang punggung keluarga kan. Kayak sekarang apa-apa ngandelinnya Boa gitu. Kayak cuman sesimpel mesin cuci ngadat aja ngadu ke Boa. Harusnya kan ngadu ke teknisi ya, bilang telepon aja gitu. Ini ngadu ke Boa gitu-gitu sih. Ada enak dan gak enaknya. Karena sekarang tuh orang-orang di keluarga, bukan keluarga kecilnya doang ya, keluarga besar pun kayak ngandelin Boa gitu. Oh, derajat lu dinaikin, jadi Alhamdulillah. bisa membantu ekonomi keluarga. Iya, Boa mulai cerita sama Habib Japar curhat gitu kayak kenapa sih semua orang ngandelin Boa bersandarnya ke Boa gitu. Jangan Boa bingung nih bersandar ke siapa gitu. Itu diomelin sama Habib Japar, bukan diomelin sih, dinasihatin kayak lu nyandar ke Allah karena Allah percaya kalau lu bisa jadi sandaran orang-orang gitu. Anjay. Pokok gede. Gitu ya. Gitu kalau ada temen ngutang ke lu tuh jangan ngeluh. Emang lu lagi ada duit. Berarti secara nggak langsung Boa sudah menaikkan taraf hidup keluarga semua gitu ya. Alhamdulillah yang dulu rumah Boa bocor ya, kalau hujan bisa deh kamar kayak waterboom ya. Sekarang Dapur kayak water. Sekarang jadi danau. Jadi luhur. Danau Ciberem. Jadi curug. Alhamdulillah gitu-gitunya terus kayak Mesin cuci. iya, tuh nggak nyangka punya mobil itu selalu Bener. kayak walaupun second kayak anjing kok gue bisa beli mobil sih gitu. Padahal mabokan ya naik mobil. Iya, kayak nggak nyangka aja gitu. Terus kayak Luar biasa. dulu pengen punya motor aja, motor Boa pernah diambil leasing gara-gara di jalan. Gara-gara belum bayar sama Boa nggak kuat bayar. oh 2 bulan belum bayar, lagi mau ke mau ke tempat stasiun, kan Boa mau Suci. Suci tuh naik kereta kan. Adek Boa nganterin ke stasiun Bekasi. Dulu belum stasiun Cikarang belum ada Belum, KRL. Diikutin leasing. apa dia mau ikut nonton? Nggak mau komput ya. Diikutin leasing terus suruh berhenti. Itu motor belum bayar 2 bulan. Sini saya tarik. Adek Boa nurut-nurut aja. Oh iya ada bang. Yaudah ikut saya dulu ke kantor, taruh motornya. Anjing ngeribetin ya. Lalu kan buat temen-temen lu aja suruh bawa. Boa ditarik. Iya ditarik, terus kayak Boa ke kantor leasing. Set, motor tarikan mulu banyak banget gitu. Terus itu kayak Boa meratapi kayak suatu saat nanti gue bakal beli motor cash tanpa ngutang-ngutang riba. Emosi, ulang ya? Nggak boleh ngutang, riba. Nah, Mantap. Nggak akhirnya ini motor ini cash dua-duanya. Alhamdulillah cash. Terus kalau nggak salah dengar kemarin katanya kan adik Boa abis nikahan tuh ya? Iya. Udah cerai sekarang ya? Wah, amit-amit. Enggak, jangan. Istrinya the best soalnya, istrinya the best. bagus, Bisa bagus. masak cah kangkung. Katanya itu Boa juga di nikahan adiknya ada andil juga tuh. Semuanya andil saya. Itu bukan andil sponsor. Iya emang, sponsorship by Boa. Bener-bener jadi sandaran berarti buat keluarga. Iya, Buat karena mereka kayak aja. kemana lagi gitu kan. Dan alhamdulillah Boa ada gitu. Jadi ya Nggak udahlah. apa-apa, Bu. Jangan pernah perhitungan sama keluarga gitu. Karena mungkin rezeki yang Boa kasih misalnya 10 itu bakal balik sama Boa tuh mungkin ya 9 lah. Kurang satu. Tekor. Jadi jangan pernah takut sedekah lah gitu. Bener bang, Boa pernah punya duit 200.000 doang di ATM. Itu lagi susah-susahnya job. Sama Boa minta duit. Boa kirimin tuh 150. Soalnya kalau gocap ditarik habis bisanya. Habis, iya, bener. Iya. Boa kirim 150. Besokannya ada job cash langsung podcast. Masya Allah. Dibayar saat itu juga kayak wah emang kita tuh nggak boleh pelit sama keluarga sama orang tua itu nggak boleh pelit. Ini baru juga abang ngalamin. Kenapa? Kemarin. Baru banget. Sebelum abang jadi podcast ini nih. Beneran. Beneran lagi. Terus story waktu abang sama Mantri masih ngelamar kerja di PT SIP dulu begitu ceritanya. Jadi pribadi beneran. paginya ini kan bener ya, ini kan jadi juga asik ya. Paginya sama abang WhatsApp abang gitu kan. Ri, apa kabar gitu kan? Sehat mak gitu kan. Nggak usah dari situ, poinnya Oh, aja. jangan. Poinnya tele-tele. Durasi. Scroll, dah lanjut. Bang ada duit nggak gitu kan? Mama mau ini nih mau tahlilan depan rumah meninggal gitu kan. Alhamdulillah. Buat bantu-bantu soalnya kasihan anak-anaknya pada kerja gitu kan. Padahal di ATM gue sisa berapa waktu itu ya? Nggak nyampe 300 gitu. 270 berapa lah gitu kan. Akhirnya abang nggak ngomong, pokoknya intinya gue jangan pernah ngomong nggak ada duit sama orang tua gitu kan. Akhirnya gue transfer tuh 150.000 gitu kan, terus gue transfer, maaf belum bisa ngasih banyak, seadanya aja gitu kan. Nah terus
Pas malamnya kita ketemu nih sama yang punya kantor PT SIP. Ya kan, kita presentasi, dar cocok. Akhirnya kita masuk gitu kan. Harusnya saya saat itu presentasi juga ya. Biar dapat lagi. Itu makanya akhirnya deal. Wah, ditransfer kita malam itu juga. Keren PT SIP. Gede banget. Sip. Makanya abis itu malam abang sama teman saya ini sampai mau nangis gitu kan. Ini mau nangis beneran saya. Terharu ya? Terharu bener. Apa kesan-pesannya saat itu? Karena bener-bener kita sama orang tua tuh harus baik lah gitu kan. Jadi pas gue dapet duit langsung gue transfer lagi sama gue. Ma udah tidur? Belum bang, ya udah tidur atuh. Jangan lupa, motor masukin ke ruang tamu. Salah satu mama belum tidur. Orang mama lagi nonton Bayar Munchen. Akhirnya abang transfer nih mah, alhamdulillah ada rezeki, aku transfer lagi. Abang ini juga baik, dia bantu juga gitu kan. Alhamdulillah. Padahal nggak kenal sama yang meninggal gitu kan. Karena ya itu sedekah gitu kan. Benar. Emang di malam itu juga gue belum bayar wifi bulanan. Dia dapet duit langsung gue transfer bayar wifi. Pakai data gue udah mau habis kan gue. Di teror IndiHome ya? Jadi itulah teman-teman semua jangan pernah takut buat sedekah karena sedekah itu nggak bakal membuat kalian miskin. Benar. Kecuali kalau sedekahnya dipamer-pamerin. Itu namanya riba. Ria. Benar. Jadi lu ngerasain perbedaan sekarang sama dulu gimana, Bu? Soal koneksi. Networking. Iya, networking anjay bahasa Inggris. Networking. Iya, kayak gitu-gitu tuh kayak sekarang tuh circle bawah tuh banyak gitu. Dulu tuh Canggih. Ini parah Pak, kalau ngeliat circle-nya sekarang udah centang biru semua Pak. Iya benar. Saya mau komen juga malu Pak. Iya. kayak bawah satu kontak WhatsApp sama Eja Gionino tuh kayak buset gitu. Satu kontak. Iya, maksudnya kayak punya kontaknya gitu, bisa ngeliat story dia gitu. Sama itu siapa yang penyanyi? Siapa? Yang Kuku Bima apa siapa sih? Novia Bahmit. Tuh. Iya, kayak nggak nyangka bang, kayak Aisyah Akila gitu-gitu. Kayak nggak nyangka gitu, terus kayak dulu nih kalau misalnya mau beli makanan aja harus nginget harga. Gua sekarang? Kayak ya udah beli aja gitu. Widih. Toh nggak mungkin sampai 1 miliar kan, kalau itu juga nggak punya sih. Itu makan apa? Fortuner. Makan Ronaldo. Makan Ronaldo. Aduh. Nah ini kan semenjak Boah terkenal gitu ya. Banyak gak sih cowok yang ngedeketin Boah gitu? Yang ngincer duit Boah doang gitu? Itu ada mantan saya. Ada. Terus kalau yang DM gitu banyak suka random karena kan Boah di podcast sering ngomong kan kayak Boah mau nikah gitu, Boah nyari mas-mas Jawa. Umi Abi. Iya, terus kayak DM kayak ayo Boah saya siap nikah gitu. Pernah Boah tantangin, Boah bercandain kan. Ya udah kalau siap tapi bisa pantunnya tiap jam 14.21 kata Boah gitu kan. Terus kata dia ya udah berapa bait. Diain. Iya, terus enggak Mas saya bercanda. Ya saya udah serius nih, saya soalnya udah beli mahar. Dimaharin aja gue ke Nokia. Adalah ini gue mau tutup juga nih, gue mohon maaf motong. Ini kebetulan saya mau pindah ke PT sebelah gitu kan. Pokoknya intinya abang tuh sebagai abang-abangan mungkin di stand up juga ya sangat bangga sama Boah gitu kan. Saya juga bangga bang, kenal abang. Pelukan dulu tuh. Nggak usah bang, Karena lagi tahu makan. Boah dari kecil gimana gitu kan, berjuang, pulang pergi open mic itu setiap malam minggu, jauh gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang terbayar semua gitu kan. Alhamdulillah. Jadi teman-teman nggak ada hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha lah pokoknya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Intinya teman-teman kalau ke orang tua juga gitu, jalan berkah kita kadang dari orang tua ternyata yang harus kita bahagiain lebih dulu ya. Benar. Baru rezeki kita ngalir gitu. Amin. Mau siap pedes sih? Pedes Mau ya? masuk PT juga lagi? Oh lu udah mau masuk? Iya. Nanti saya kasih bon biasa ya. Ini udah panjang banget Pak, bon bapak udah panjang banget ini. Nah, nanti bayar. Dipotong aja biar ada telepon, ntar dulu bentar. Bapak bayar lah Bapak. Ya nanti. Halo? Hari ini gajian nanti. Akhir bulan lah. Saya bayar. Iya kesurupan. Di mana kesurupan? Sorry. Ngikut. HRD kesurupan. Ini yang lamar kerja di Saraswati. Benar. Oh, ayo. Gue mau nonton sekalian dagang es teh manis kayak gitu.